Guys, ini hari ini ada angin kencang banget, dan gara-gara ini jadi ada kebakaran di gunung tuh dekat banget sama rumah kita. Kelihatan tuh. Ini kebakaran. Jadi terjadi tadi dipikir siang di Malibu, sekarang udah sampai Altadena dekat Pasadena. Orang-orang sekitar Altadena Pasadena udah dievakuasi. Jadi gara-gara angin kencang ini api nyebar cepat banget. Tuh anginnya tuh. Kencang banget. Ya. Emang bener kebakaran hebat di Hollywood itu api syaitan? Emang banyak konspirasi tentang kebakaran hebat yang terjadi di Hollywood? Tapi ada beberapa fakta penting yang harus kamu ketahui. Di Bukit Hollywood itu banyak tumbuh-tumbuhan yang seharusnya nggak tumbuh di situ. Tumbuhan asli yang tumbuh di Bukit Hollywood adalah tumbuhan yang tahan panas dan tahan api. Kayak tumbuhan-tumbuhan ini. Tapi sejak kolonisasi Eropa di Amerika, banyak tumbuhan asli di Bukit Hollywood yang diganti. Misal jadi pohon kayu putih. Padahal pohon ini gampang banget kebakar. Biasanya bulan-bulan ini di Los Angeles lagi bulan-bulannya hujan. Tapi entah kenapa tahun ini kering banget. Plus yang kalian lihat ini bukan hanya kebakaran, tapi juga angin kencang 100 mil per jam. Makanya api cepat merambat dan pemadam susah banget madamin api. Tapi ada konspirasi yang bilang bahwa emang kok Bukit Hollywood ini sengaja dibakar karena mau dibangun mega properti dan investor dan nungguin nih. Apapun kisah dibaliknya, tapi sebenarnya bukit ini bukan bukit untuk ditinggali loh. Karena dari ribuan tahun yang lalu ini memang daerah kering dan mudah terbakar. Jadi bisa dibilang ini peringatan buat manusia untuk gak serakah dan gak semena-mena sama alam. Kalau kamu konspirasi apa yang kamu percaya? Atau lebih percaya sama faktanya? Oke, jadi geng, ada satu selebriti terkenal yang rumahnya selamat dari kebakaran. Dia itu adalah Tom Hanks, yang rumahnya itu terletak di kawasan Pacific Palisades. Dan ini adalah kawasan yang paling parah. Kalau kita lihat fotonya geng, memang beberapa rumah yang terletak nggak jauh dari rumah Tom Hanks itu ikut terbakar habis. Ya, bisa dikatakan hampir nggak bersisa. Tetapi nggak dengan rumahnya Tom Hanks yang masih berdiri kokoh, nggak ada api, nggak ada asap, dan full semuanya masih utuh. Selamatnya rumah Tom Hanks dari kebakaran ini sampai dikaitkan oleh para netizen yang menganggap kalau Tom Hanks yang pro terhadap Palestina itu akhirnya berdampak pada keberuntungan dia di dalam musibah ini. Di balik tragedi kebakaran Los Angeles yang merenggut 24 nyawa dan menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan ini menyisakan pertanyaan besar. Apa sih sebenarnya pemicu dari bencana ini? Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California mengatakan ada 3 dugaan penyebab kebakaran Los Angeles, yaitu yang pertama aktivitas manusia, yang mana ada dugaan bahwa aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab utama kebakaran ini. Seperti api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar, pembakaran puing-puing hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan, semuanya bisa memicu percikan api. Lalu yang kedua, sebab alami. Kemungkinan lain penyebab kebakaran Los Angeles adalah penyebab alami seperti sambaran petir. Diketahui sambaran petir bisa memicu api karena loncatan muatan listriknya menghasilkan panas yang sangat kuat. Panas ini dapat menyebabkan udara memuai sehingga menimbulkan api. Dan yang terakhir, kabel listrik. Kabel listrik dapat memercikan api dan kemudian membakar pohon atau semak di dekatnya, terutama jika kondisi lingkungan ideal untuk kebakaran dengan angin kencang dan juga kelembapan rendah. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang 3 hal aneh dalam kebakaran Los Angeles, salah satunya dari omongan Trump. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kalian udah tahu kan kebakaran viral di Amerika ternyata cuma editan, bener gak nih? Ini dia. Oke guys, jadi sebelumnya pada saat menjelang tahun baru dan setelahnya itu kan viral banget kebakaran terjadi di Amerika yang besar banget, tepatnya di wilayah California. Bahkan sempat ada video di mana tulisan Hollywood dan gedung-gedung tinggi di LA ikut kebakaran juga guys. Namun baru-baru ini banyak konten kreator yang ada di LA menunjukkan bahwasanya tulisan Hollywood itu baik-baik saja, bahkan kondisinya cerah banget. Kemudian gedung-gedung tinggi di LA yang katanya kebakaran juga kelihatan baik-baik saja guys. Lantas kemudian banyak orang kebingungan sebenarnya kebakaran itu ada atau enggak. Nah ternyata guys, video-video
kebakaran yang kita lihat di sosial media, ada sebagian yang merupakan generated by AI. Dibuat seolah-olah lebih mengerikan agar mereka mendapatkan engagement. Jadi sebenarnya wilayah di California yang terdampak kebakaran ini meliputi wilayah Palisade, Eaton, Kalasaba, dan juga Hidden Hills. Atau kalau kalian pengen lebih jelas, searching aja di Google peta kebakaran di Los Angeles, nanti akan keluar. Maka artinya AI ini semakin bahaya juga nih guys, karena sudah terbukti mengelabui beberapa orang. Bahkan beberapa media besar pun ada yang terkecoh. Nah, makanya penting juga nih bagi kita ilmu agar kita tidak termanipulasi, baik itu dengan sistem ataupun oleh orang. Caranya gimana? Kalian cukup baca ebook trik manipulasi yang sudah saya sediakan di link bio saya. Setelah baca ebook ini, saya jamin kalian gak bakal termanipulasi, tertipu, atau bahkan terbuli oleh orang lain. Bang, itu kebakaran Los Angeles belum padam-padam sampai sekarang. Menarik nih. Los Angeles itu kotanya para artis dunia. Hollywood di sini, rumah-rumah artis banyak yang di sini. Tapi lagi ada kebakaran yang parah banget. Salah satu kebakaran paling parah sepanjang sejarah. Lihat aja nih, rumah artis ratusan miliar pada angus semua. Nah, waktu video ini dibikin, apinya belum padam. Bahkan kelihatannya malah makin parah. Nih berita-beritanya. Kerugiannya aja udah sampai 4.000 triliun. Tapi kenapa bisa begini? Saya baca Kompas dan Kumparan. Kalau penjelasan secara ilmiah, banyak faktornya. Global warming, cuaca ekstrim, ini bikin Los Angeles jadi panas dan kering banget. Sangat rawan kebakaran. Udah gitu, tim pemadam kebakaran LA malah dipotong budgetnya. Kita baca, sebelum kebakaran hebat Los Angeles, damkar LA keluhkan anggaran dipangkas, 58 jabatan dihapus. Padahal mereka harus kontrol rumah-rumah, pembersihan semak belukar, pokoknya banyak tugas mereka buat mencegah kebakaran. Malah dipotong anggarannya. Sekarang kebakaran parah banget. Itu penjelasannya secara ilmiah. Kalau secara kuasa Tuhan, wallahu alam. Banyak yang bilang kalau ini azab dari Allah. Soalnya Trump pernah ancam mau jadikan Gaza seperti neraka. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Jadi guys, kemarin itu gue kasih lihat komentar-komentar kalian ke teman gue yang kebetulan orang Amerika juga. Gue kasih lihat komentar-komentar kalian tentang kebakaran yang terjadi di LA. Ya terus aku juga mengekspresikan diri. Aku bilang, don't you think it's a karma for your country gitu. Terus dia bilang, kemungkinan iya sih. Tapi gue juga kasihan sih sama warga-warga di sana yang terdampak atas kebakaran tersebut gitu. Cuman ya seenggaknya mereka nggak sampai kelaparan. Seenggaknya mereka punya tempat ngungsi yang lebih baik daripada yang ada di Gaza gitu. Kalau di Gaza kan sampai anak kecilnya pun, anak bayi pun semuanya kelaparan gitu. Lu lihat baru-baru ini video ya, baru minggu lalu deh video itu viral di mana-mana. Itu anak, bapak, sampai kakek-kakek pokoknya semuanya rebutan makanan. Itu orang-orang yang ngungsi karena rumahnya udah dihancurin, udah dibombardir. Kalau di Amerika ya masih lah ya, untuk pengungsiannya semuanya ya masih bagus lah mungkin ya kan, secara negara kaya. Tenang aja teman-teman, bukan cuma orang Indonesia yang mengatakan bahwa ini adalah karma dari Tuhan. Enggak, seluruh dunia. Tapi gue mau kasih tahu nih satu pelajaran yang perlu kalian ketahui. Amerika itu adalah salah satu negara yang jejak karbonnya itu sangat besar di dunia. Dan itu negara ini tuh mempengaruhi banget perubahan iklim di dunia. Termasuk Cina juga, termasuk beberapa negara di Eropa juga. Karena mereka semua ini negara-negara maju. Mereka konsumsi energinya itu lebih besar ya. Dan jangan kalian pikir negara maju itu gak ada minusnya. Negara maju itu ya perusak environmental terbesar karena mereka mengkonsumsi banyak energi. Kuncinya adalah semakin kamu konsumsi banyak energi, semakin kamu merusak bumi ini. Contoh kecilnya ibu-ibu, kamu pakai lampu, ya lampunya kamu nggak matiin kalau misalnya nggak kamu butuhin lagi, itu merusak bumi. Kalian pikir scroll TikTok atau sosial media juga itu tidak berpotensi untuk merusak bumi? Itu juga merusak bumi. Kalian pakai HP kalian ya, HP kalian butuh apa? Butuh baterai. Baterainya butuh apa? Butuh dicas. Dicas dari mana? Dari listrik. Listrik dari mana? Sumber daya alam harus diapain? Harus dirusak dulu baru kita bisa gunain, baru kita bisa fungsikan. So kita harus ambil pelajaran dari sini. Di negara-negara maju kayak Amerika di sana, penggunaan energi itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Masyarakatnya juga banyak ya. Di sana industri ada di mana-mana. Ya, kalau misalnya mereka matiin satu industrinya aja, maka cuan nggak jalan, ekonomi nggak jalan. Apakah mereka semuanya ini peduli sama bumi gitu? Peduli untuk merawat bumi ini? Kagak. Mereka pedulinya cuman duit.
Cuman ada yang satu nih aneh dari kejadian kebakaran di LA, teman-teman. Jadi kemarin itu aku nonton video dari salah satu korban kebakaran yang diinterview ya. Jadi dari keterangannya itu mengatakan bahwa kejadian ini tuh sering terjadi, tapi terjadinya tuh di atas gunung sana karena memang di sana itu kering gitu. Tapi anehnya ya, katanya dia bilang kemarinnya tuh hujan gitu loh. Jadi kan kalau misalnya hujan di atas gunung kan nggak mungkin sekering ini dan gampang banget langsung nyebar gitu kan. Mungkin karena ada angin juga, dia bilang. Mungkin karena angin. Terus sekarang di sana kondisinya lagi musim hujan. Jadi musim dingin. Jadi benar-benar kayak di luar nalar mereka aja gitu. Jadi mereka tuh pikir kayak aduh ini kiamat kah atau gimana gitu kan. Sepertinya bumi ini lagi ngadu ke Tuhan, dan Tuhan ini lagi negur kita untuk tidak merusak bumi ini lebih banyak lagi. Terus juga Tuhan memberikan pelajaran ke kita bahwa di dunia ini kita ini manusia biasa ya. Lu mau sebesar apapun kuasa lu, tetap aja masih ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada uang, daripada kekuasaan. Kebakaran Los Angeles baru-baru ini telah memicu kehebohan di dunia. Sebagian di antaranya mengungkap beberapa keanehan yang terjadi dalam insiden tersebut. Diberitakan sebelumnya, kebakaran dahsyat melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat sejak Selasa 7 Januari 2025 waktu setempat. Peristiwa mengerikan di sana telah menyebabkan kerugian besar dan kerusakan yang parah. Terlepas dari itu, muncul sejumlah keanehan yang terjadi dalam kebakaran Los Angeles. Berikut ini beberapa di antaranya yang bisa diketahui. Yang pertama, perusahaan asuransi sempat menghentikan perlindungan kebakaran. Berbagai spekulasi liar muncul setelah insiden kebakaran besar di Los Angeles. Di antaranya ada yang menyebut kebakaran itu sengaja direncanakan untuk menciptakan kota baru di sana. Melihat potensi kebakaran yang memang disengaja, ada beberapa temuan baru yang mendukung teori tersebut. Contohnya adalah keanehan soal perusahaan asuransi di sana yang membatalkan perlindungannya beberapa bulan yang lalu. Mengutip Euronews, ribuan pembaruan polis asuransi telah ditolak hanya dalam setahun terakhir di Pacific Palisades, lingkungan yang hampir setiap rumah di sana hancur akibat kebakaran baru-baru ini. Salah satu contoh perusahaannya adalah State Farm yang disebutkan sudah membatalkan 1.600 polis asuransi di Palisades pada Juli 2024 dan lebih dari 2.000 lagi di wilayah Los Angeles lainnya. Yang kedua, pasokan air macet selama kebakaran. Di tengah berkobarnya api di Los Angeles, petugas di sana berjuang memadamkannya sekuat tenaga. Namun usaha mereka disulitkan karena beberapa faktor termasuk pasokan air yang rendah. Mengutip Al Jazeera, upaya penyelamatan di Palisades terhambat oleh rendahnya tekanan pasokan air di daerah tinggi. Dan yang ketiga, kebakaran terjadi setelah Trump ancam jadikan Timur Tengah neraka. Diketahui Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan pernyataan bernada ancaman dengan menyatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di Gaza sebelum dia dilantik pada 20 Januari. Peringatan Trump itu diungkap pada Selasa 7 Januari 2025. Menariknya, di hari yang sama terjadi kebakaran dahsyat melanda Los Angeles yang digambarkan media-media asing seperti neraka. Media-media Iran bahkan menggambarkan kebakaran Los Angeles sebagai murka Tuhan dan hukuman atas dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam penghancuran jalur Gaza Palestina. Itulah beberapa hal aneh dalam insiden kebakaran Los Angeles baru-baru ini.